Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini adalah video tentang kegiatan saya menjadi narasumber dalam seminar parenting di SMK Swasta Bakti Jakarta Timur. Ini letak sekolahnya adalah di Kecamatan Makassar ya, di Jakarta Timur, dan tentu saja ini dalam rangka kegiatan reses juga yang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta, yaitu Bapak Dwi Rio Sambodo. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat baik dari level kelurahan, kecamatan maupun Sudin Pendidikan serta Sudin Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta Timur. Nah, seperti apa kegiatannya? Yuk kita simak dalam video berikut ini. Tapi sebelum, jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Ayo kita simak. Diberikan suatu karunia yang luar biasa dan kita semua bisa berkumpul pada hari ini dalam acara parenting yang difasilitasi oleh Reses Bapak Dwi Rio Sambodo SEMN. Yang terhormat Bapak Dwi Rio Sambodo SEMN, anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B, fraksi PDI Perjuangan. Yang terhormat Ibu Rektor Listiati SPD MSI selaku KPAI periode 2017 sampai 2022. Yang kami hormati Bapak Wanto Handoyo MPD dari Kepala Suku Dinas SMK. Yang kami hormati Ibu Verlina serta jajaran dari Kepala Suku Dinas PPAPP. Yang kami hormati Bapak Sumardi dari Kapolsek Makassar. Yang kami hormati Bapak Aditya Setia Purnayuda Esko selaku Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Jakarta Timur. Yang kami hormati Ibu Cita Benita Syaban SPD GR selaku BKP SDM Yayasan Pendidikan Bakti Jakarta Timur. Yang kami hormati Ibu Mustika Setiarini SPD GR, Kepala SMP Bakti. Yang kami hormati Bapak Muhammad Farhan Jayadi SDS GR, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMK Bakti 1. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu, hiduplah tanah air. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bakti Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, Ketua Yayasan Kebajikan, Rahayu. Capseknya cewek. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas
rahmat dan nikmat, sehat dan bahagianya kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti agenda reses parenting yang diadakan oleh anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Komisi B, fraksi PD Perjuangan, Bapak Wiryo Sambodo, SEMM. Izin ada berbahasa tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Aditya Setia Purnayuda, biasa dipanggil Pak Adit. Saya selaku Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Jakarta Timur yang menaungi unit sekolah SMP Bakti dan SMK Bakti 1 Jakarta. Pertama yang terhormat dan tentu kami banggakan Bapak Wiryo Sambodo, SEMM, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Komisi B, fraksi PD Perjuangan. Yang saya hormati Ibu Retno Listiarti, SPD MSI, Komisioner KPAI periode 2017-2022, mewakili Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah Jakarta Timur 2, Bapak Wanito Handoyo, dari daerahnya, hingga sore yang cerah ini kita bisa berkumpul di SMK Bakti dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu tahun. Dan saya hormati anggota dewan, ketua yayasan, pemampang, materi, Pak Camat atau yang mewakili dari dinas dan semuanya. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, tidak merasa hormat dan takzim saya. Dalam kesempatan yang baik ini, saya selaku Kapolsek memberikan pesan-pesan Kaptimas saja. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi pagi saya sudah mengikuti paparan dari pemaparan materi. Materinya sangat bagus. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu silakan untuk didengarkan dan dilaksanakan untuk bagaimana cara mengasuh anak. Karena sekarang ini saya selaku Kapolsek juga kewalahan untuk mengawasi anak-anak sekolah yang ada di wilayah Makassar. Kenapa? Karena kenakalan remaja sangat-sangat banyak sekali, terutama tawuran. Kalau sekarang tawuran itu di Jakarta Timur itu sudah sudah membudaya. Tetapi sekarang yang terjadi yaitu tawuran itu di kalangan anak SD, SMP, bukan dari kecil. Bukan SD, SMP. Turun. Turun. Nanti PAUD. Kenapa kita? Karena kalau saya lihat, saya amati anak-anak itu tawuran ini karena korban. Kenapa saya bilang korban? Karena dari korban dari orang tua. Karena orang tua kurang mengawasi anak-anaknya. Orang tua itu kebanyakan kalau saya lihat di Jakarta Timur ini kayak ke anaknya itu kayak membunuh pelan-pelan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya lihat hampir saya itu mondar-mandir di wilayah Makassar itu melihat anak sekolah itu naik sepeda motor tidak dibekali dengan helm. Itu bagaimana kalau tidak membunuh anaknya? Bahkan kalau sosial budaya kita harus selalu bergotong royong dan memberikan contoh kepada keluarga kita, bergotong royong di rumah maupun dengan tetangga. Fungsi cinta kasih, bagaimana kita selalu memberikan cinta kasih, selalu cas baterai kasih sayang. Kemudian fungsi reproduksi, bagaimana juga keluarga kan inginnya kita mempunyai fungsi reproduksi. Fungsi ekonomi, pendidikan, kemudian termasuk lingkungan. Karena sekarang ini Bapak semuanya yang menjadi konsen di Jakarta itu adalah pengolahan apa istilahnya memilah sampah. Nah ini kembali lagi ke keluarga. Nah ini harus sama-sama materi dari Bu Retno mengenai pengasuhan positif dan perlindungan anak dari maraknya kekerasan seksual di ranah daring. Nanti Bu Retno juga akan menyampaikan apa itu pemerkosaan dalam bentuk daring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Rahayu Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat buat kita semuanya. Yang saya hormati dan kita banggakan sama-sama, di sini ada Kepala Suku Dinas PPAPP, Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pengendalian Penduduk, langsung oleh Kepala Sukunya Ibu Ferlina dan segenap jajaran. Terima kasih Bu Ferlina. Dan kemudian yang saya hormati mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan mewakili Kepala Sudin, yaitu Bapak Wagito Handoyo. Meskipun Wagito orangnya bukan wanita. Dan unik. Yang saya hormati mewakili Pak Camat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Novia, bukan Perwakim. Siap. Dan tentu yang sungguh kita banggakan, Bapak Kompol Sumardi SH, Kapolsek Kecamatan Makassar. Kalau ini yang paling ada. Terima kasih Pak Kompol, Pak Kapolsek. Dan tentu yang saya hormati dan sungguh kita banggakan sama-sama, Ibu Retno Listiarti. Beliau adalah pakar anak, pemerhati anak, dan sekaligus pernah menjadi komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, tapi ini sebagian masih orang yang sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung aja ya karena sudah sore. Jadi sesuai undangan saya akan bicara tentang pengasuhan positif. Next. Sebenarnya pengasuhan positif itu apa? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kata pengasuhan positif, tapi sebenarnya seperti apa? Prinsipnya pengasuhan positif itu adalah pengasuhan anak yang dilakukan secara seimbang oleh ayah maupun bunda. Jadi bukan cuma ibunya, tapi bahwa ada peran ayah. Indonesia sekarang tuh masuk fatherless. Fatherless di mana peran ayah dalam pengasuhan, ayahnya ada tapi nggak ada perannya. Lalu seberapa kuat sebenarnya anak-anak yang diasuh dengan orang tua, ayah dan bunda? Itu hasil riset yang membuktikan. Berbagai riset yang dilakukan di dunia, ternyata misalnya Harvard University, mereka menemukan bahwa ketika responden mereka berusia 35 ke atas dan diwawancara, mereka tuh dipilih sebagai orang-orang yang sukses. Ternyata hampir seluruh orang yang sukses itu ketika masih dalam masa tumbuh kembang bersama orang tuanya, mereka itu diasuh secara seimbang oleh ayah dan ibu. Jadi kalau hari ini ada ayah-ayah yang hadir, ini patut kita apresiasi. Kita beri tepuk tangan untuk para ayah ya. Karena ya kalau hanya ibu, pertama itu menjadi pincang. Yang kedua, ibunya lelah. Orang lelah kerja juga lagi. Suruh ngurusin anak, rumah dan lain-lain. Itu yang awalnya bahagia saat menikah, lama-lama kan jadi nggak bahagia kan? Orang yang nggak bahagia pasti secara mental punya masalah juga, kesehatan mentalnya. Makanya ibu nih lebih sering teriak, lebih sering marah, lebih sering darah tinggi kan? Karena emang bebannya beban gandanya luar biasa. Nah sementara ayah ngerasa cukup menghadirkan anak itu ke dunia, tapi semuanya dikasih ke ibunya. Nah itu yang nggak benar. Yang kemudian terjadi apa? Anak-anak yang mengalami peran ayah yang minim itu akan kekurangan tangki kasih sayang. Ketika tangki kasih sayang ini berkurang ya, bahkan mungkin juga minus. Nah di sini anak tuh bisa berbuat seperti tadi Pak Kompol bilang gitu. Jadi anak itu, jadi saya pernah ngurus waktu itu tawuran di Bogor Pak, di Bogor. Bogor itu sering juga kan terjadi. Saat itu saya membesuk seorang anak yang mengalami luka tusuk, sobek cukup parah,
pada bagian perut, bahkan sempat ususnya itu keluar. Nah, lalu ini anak mengalami proses kira-kira tuh operasi hampir 9 jam, 8,5 jam. Nah, tapi saya nengok itu ketika semua proses operasi dan lain itu udah ada. Jadi kami menengok. Saat nengok di rumah sakit, ibunya tuh cerita betapa si ibu itu khawatir betul dengan keselamatan anak. Saya udah pasrah, Bu. Ternyata Tuhan memutuskan bahwa anak saya itu selamat. Tapi saya kaget pas anak saya melek dari biusnya, habis operasi besar, dia tanya sama ibunya, "Mah, aku masih hidup ya?" "Iya, kenapa?" Alhamdulillah, pikir ibunya, dia bersyukur karena dia masih punya nafas. Ternyata dia bilang, "Habis ini aku akan dihormati di gengku. Aku akan punya posisi yang sangat kuat." Jadi anak-anak yang tawuran itu kalau dia terluka, pada tawuran tuh kita bisa jadi korban, bisa jadi pelaku kan. Kalau kita ketusuk, kita korban. Kalau kita nusuk, kita jadi pelaku. Jadi diniatkan. Jadi kalau sekolah-sekolah anaknya tawuran, semua yang terlibat tawuran kemudian diberi sanksi, sebenarnya sudah pas. Hanya sanksinya kan berarti harus sesuai. Tapi kalau dia nusuk, apalagi orang yang ditusuk meninggal, dia harus melalui proses hukum. Tapi bagi anak-anak yang ikut-ikutan, maka proses itu penting juga tetap diberi sanksi. Nah, sanksi itu nggak harus dikeluarkan. Karena saya punya pengalaman, mungkin Pak Doi juga tahu ya. Kami pernah tuh berkali-kali sih, tiba-tiba jam 4 pagi ditelepon polsek Kapolres atau pihak Polres atau polsek, "Bu, datang ini murid-muridnya terlibat tawuran." Nah, ternyata saat saya ngobrol sama anak-anak dari beberapa sekolah, saya heran kok mereka saling kenal. Ternyata mengeluarkan anak yang tawuran tidak nyelesain masalah. Karena anak ini kemudian berpindah, misalnya dari SMA 6 atau SMA 70 ke SMA di Jakarta Selatan sekitarnya. Di sana mereka bikin bibit baru, bikin geng baru. Pas tawuran bisa menggabungkan lebih banyak sekolah. Nah, jadi mengeluarkan itu sebenarnya bukan solusi. Tapi cari akar masalah dari anak ini. Anak ini kenapa tawuran? Pertama, bagaimana keluarganya? Tadi Pak Polisi udah bilang kan, pasti ada masalah dengan parentingnya. Nah, kalau anak-anak ini anak-anak yang bahagia, keluarga hangat, mereka kan nggak perlu cari kebahagiaan dan kehangatan yang lain. Kalau mereka itu secara tumbuh kembang adalah optimal, mereka kan nggak perlu cari validasi kemanapun. Nah, yang terjadi adalah ketika orang tua abai. Sekarang gini, mereka melakukan tawuran janjiannya di media sosial tuh jam 2 pagi. Jam 11 keluar dari rumah dan orang tuanya nggak tahu. Itu banyak sekali peristiwa begitu. Nah, benar, anak tuh korban. Ya, korban dari kondisi. Saya pernah menangani kasus di Manado. Kasus ini melibatkan seorang anak yang menusuk gurunya, SMK nih, anak SMK. Hingga gurunya meninggal karena kehabisan darah. Ketika proses dengan dinas PPAPP di sana dan bertemu dengan psikolog, ketika proses pengadilan, kita semua baru tahu betapa anak ini penuh luka batin. Anak ini ketika usianya belum genap 1 tahun, ayah ibunya bercerai. Lalu dia dititipin neneknya. Usia dia dengan neneknya berjarak. Jadi waktu dia bayi itu neneknya sudah berusia 55 tahun. Berarti mereka berjarak usia 55. Mungkin waktu masih kecil masih oke, tapi begitu seiring dengan tumbuh kembang, ya enggak. Kan enggak ada ayah, enggak ada ibu. Dia kekeringan, kekurangan kasih sayang. Oke ya, demikian pelaksanaan dari seminar parenting ya sekaligus dalam kegiatan reses anggota DPRD DKI Jakarta Bapak Dwi Rio Sambodo. Semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.